Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang psikolog klinis anak dan remaja dan kami akan membahas tentang bagaimana cara mendidik anak dengan cara yang menyenangkan. Bu, maaf Bu, tapi kadang itu dikeluhkan seperti ini loh Bu. Misalnya contohnya anak saya aja ya, enggak jauh-jauh ya. Itu kata-kata kan anak saya usianya 4 tahun soalnya ya. Usia-usia segitu kan pasti dia tuh pasti bilang gini, ayo belajar. Kebetulan anak saya ini saya cutikan. Jadi saya yang jadi miss killernya gitu ya. Nah, saya cutikan. Nah, saya cutikan, ayo mau saya buat rutin gitu loh Bu. Misalnya kayak belajar kan pagi, ayo kita kayak sekolah kayak gitu misalnya ya. Nah, dia selalu bilang, anak-anak yang lain juga saya tanyain juga sama, alasannya tuh dramanya tuh udah kayak drama Korea gitu. Capek lah, selalu gitu, baru mau mulai. Aduh capek, nggak kuat. Nah itu kadang yang bikin gimana ya, jadi kita tuh kadang nggak mau ekspektasi, cuman kadang gimana kalau nggak rutin tuh loh Bu, kan bisa lupa menurut kita tuh gitu loh anaknya. Menurut menurut orang tua kalau nggak rutin lupa, ya itu nanti saya highlight ya. Nah, Bu Deborah punya hobi apa? Hobinya apa? Hobinya sih ya jalan-jalan, jalan-jalan. Selain jalan-jalan? Apa ya? Oke, nggak apa-apa, hobi hobi travelling ya, hobi travelling. Nah, Berarti Ibu Deborah suka banget cari tahu tentang tempat-tempat travelling. ya cukup suka. Kalau yang unik-unik itu saya suka lihat, walaupun saya nggak kesampean sih ke sana ya. Jadi suka mempelajari, oh ternyata kalau di sini nih ada tempat uniknya ini, dan dia Ya, di hotel itu ada ini, suka ya? Oke, ya. saya nggak suka loh, saya nggak suka. Oke. Jadi, kalau ada orang nih, misalnya ada orang ketiga yang kita kenal, misalnya teman kita gitu ya. Yuk, ini waktunya kita belajar Ya. belajar tentang tempat traveling terbaru. Aduh, saya udah pasti begini. Boleh nggak saya sambil ngerjain apa pakai laptop? Oh, ya. Saya akan begitu. Ya, ya. That's not my interest soalnya. Tapi kalau buat Bu Deborah itu belajar nggak? Enggak, itu having fun, bukan belajar. Makanya selalu orang-orang bilang kan, pakar bilang, belajar sambil bermain. Karena Ya. begitu sesuatu itu di luar minat kita, dan orang yang mengenalkannya udah bilang, "Yuk kita belajar," jejejeng, itu udah males banget tuh, Iya, ya. iya. Jadi tipsnya adalah, jangan gunakan kata, "Yuk kita belajar." Oh gitu. Ya. Mau ngajarin apa? Abjad. "Yuk kita main." Mainnya pakai apa? Pakai ini nih, mama punya puzzle. Ternyata puzzle-nya puzzle huruf. Apalagi masih 4 tahun, masih bisa kok bukan ditipu-tipu daya ya, ya Iya, gitu ya. gitu, gitu, Pakai gitu. pasir, pasir berwarna gitu ya, atau beras berwarna gitu. Mau main beras, main beras. Ih, mama punya ini nih, huruf A nih. Coba kalau huruf A-nya kita pindahin ke beras gimana ya? A, jadi A. Makanya Ah, kenapa disebutnya bermain sambil belajar. Usia anak-anak benar-benar belajar, duduk, memperhatikan, mikir, itu sebetulnya 6 tahun ke atas, waktu SD kelas 1. Di bawah itu selalu harus direpresentasikannya dalam bentuk kegiatan yang fun. Ya, jadi jangan anak di bawah 6 tahun belajarnya pakai worksheet-worksheet-an tuh. Kebanyakan kan orang tua gitu. Worksheet-nya bukunya banyak, pakai pensil and paper gitu ya. Itu udah pasti mereka mau. Ya. Saya share sedikit aja. Anak saya bisa membaca dengan sangat lancar di usia TKB awal. Sangat lancar. Bukunya pun udah bukan buku yang satu halaman itu 2 kalimat, udah bukan. Udah buku yang satu halaman itu ada 2 paragraf, 3 paragraf. Dan saya tidak pernah kasih dia worksheet baca, duduk, puzzle baca, itu nggak pernah. Cuman storytelling, reading books, terus kalau kita lagi pergi-pergi ke restoran, saya kasih permainan, cari huruf B di daftar menu, huruf B, itu bentuknya permainan, tapi di hari itu dia ngulang loh huruf B, pelajaran huruf B. Jadi kuncinya buat jadi seperti permainan, kecuali anak SD ke atas. Udah bukan permainan lagi, tapi tetap harus ada something fun-nya. Seperti apa? Video, dibuat lagu, gitu ya. Kemudian mungkin dibuat kayak presentasi yang bagus-bagus, itu kelas 1 SD ke atas. Di bawah itu harus berupa permainan, supaya anaknya kalau ngedenger kata belajar, itu nggak enek duluan gitu loh. Ajak main, tapi at the end, ibu nanti bilang, kasih closing statement.
wah ternyata hari ini pinter ya, kamu udah belajar ABC loh tadi. Ya tadi tuh belajar loh. Tadi tuh belajar gitu. Jadi dia akan mengkaitkan, oh belajar tuh fun ya ternyata. Nah, setelah belajar, ini tipsnya juga ya supaya anak gak malas, itu dipakai langsung. Contoh ya, anak saya dulu belajar warna, ya merah, kuning dan lain sebagainya. Setelah belajar pakai langsung, ayo lomba, lomba ambil baju warna biru, langsung dipakai untuk main. Terus misalnya papanya bilang, papa minta tolong dong, tadi katanya belajar warna ya, ambilin papa dong itu pensil-pensil yang warna merah tuh, yang warna merah aja, yang lain nggak mau. Jadi gitu, dipakai langsung. Jadi dia, oh ya ada gunanya ya. Gitu. Ya, jadi tipsnya tadi, belajar, males tuh didengarnya kan. Setting dalam bentuk permainan, ya. Kemudian setelah bermain, ingatkan anak bahwa, sadarkan anak bahwa, oh ini belajar. Itu saya belajar, karena belajar itu fun. Gitu. Harus seperti itu. Ya, supaya anaknya nggak trauma dengan belajar. Yang tadi dibilang, Bu, anaknya kalau nggak diulang lupa. Betul. Namanya belajar sesuatu harus diulang-ulang supaya nggak lupa. Masalahnya cara ngulangnya. Kalau cara ngulangnya monoton, pasti dia bosan. Gitu. Jadi tadi saya bilang, pengulangan belajar warna, ya suruh ngambil baju, kayak suruh ngambil apa, kayak atau cuma suruh lihat ini warnanya apa ya, ayo tebak warna, gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak Ibu tadi bilang, usia 6 tahun kan kalau misalnya yang duduk diem itu. Kalau yang 6 tahun ke bawah kan agak susah. Nah, sedangkan sekarang kan pandemi ini mereka pasti nggak mau kalau anak-anak duduk nggak mau duduk diam. Nah, itu gimana Kak tipsnya? Itu juga salah satu bikin emosi juga sih orang tuanya kayak gitu. Ini satu lagi yang perlu diketahui ya. Anak-anak yang tidak bisa duduk diam, anak-anak yang tidak mau belajar, itu penyebabnya nggak cuma sekadar dia nggak mau doang, atau nggak termotivasi lah istilahnya ya. Kadang-kadang ada penyebab bawaan loh. Contoh, anak-anak dengan gangguan konsentrasi, itu bukan dia nggak mau loh, dia nggak bisa. Ya, anak yang tidak terbiasa untuk duduk diam, maksudnya dia memang anaknya tipe yang aktif, energinya besar gitu ya. Itu juga susah loh untuk ikut Zoom beberapa menit lamanya begitu ya, harus diselingin. Gitu. Terus kemudian ada juga anak-anak yang memang banyak distraksi, banyak gangguan di sekitar dia ketika dia belajar. Itu juga dia susah loh untuk jadi tenang, duduk diam. Gitu. Jadi saya tidak bisa kasih satu saran untuk semua, one for all itu nggak bisa. Sarannya saya adalah kenali anaknya. Kenali dulu anaknya, penyebabnya apa. Pastikan kalau misalnya memang penyebabnya hanya karena kurang motivasi aja, berarti cara gurunya ngajar harus dibuat menarik supaya dia fokus di matanya yang jelalatan, badannya bisa diam begitu. Ya. Nah, guru-guru untuk anak-anak yang lebih muda jelas harus lebih interaktif. Nggak bisa guru-guru waktu ngajar terus anaknya disuruh nungguin anak lain jawab satu-satu, tapi itu anak umur 4 tahun ya udah kocar-kacir kemana-mana pasti. Gitu. Ya. Jadi perhatikan dulu itu semua, faktor usia, faktor bawaan anaknya, faktor kepribadian anaknya, faktor IQ anaknya pun harus diperhatikan. Jangan-jangan anaknya punya problem konsentrasi, coba dicek dulu ya. Jadi gitu. Jadi kalau anak yang memang demotivasi, gurunya yang harus membuat jadi lebih menarik, terutama anak-anak yang lebih kecil. Ya. Kalau anak-anak yang lebih besar, kalau dia demotivasi, ya tinggal kita berikan dia pemahaman apa sih pentingnya duduk diam untuk dia gitu loh. Bu, tapi maaf, kadang itu kan sudah terlanjur mereka nih sudah masuk sekolah gitu, sudah terlanjur istilahnya bayar. Jadi mau nggak mau ya udah menerima apa yang diberikan sekolah. Padahal sekolah kan juga adaptasi ya dari yang offline menjadi online. Jadi mereka juga belajar menggali juga sih. Kadang yang itu kayak miss gitu loh. Kesannya makanya kembali lagi tadi saya bilang, turunkan ekspektasi, ini kondisi tidak ideal. Ya. Anak-anak kocar-kacir, ya udah, diingatkan aja. Anggap ini latihan mereka supaya bisa nggak kocar-kacir. Ketika dia kabur, nggak usah dimarahin. Ayo duduk lagi, tahan yuk, 2 menit lagi aja. 2 menit lagi udah nggak betah ya? Udah ayo geser sedikit, goyang-goyang sedikit. Nah, 3 menit lagi, yuk. Jadi mereka memang harus latihan. Yang namanya latihan nggak akan berhasil dengan dimarah-marahin. Ibu nyetir mobil, marah-marahin terus, itu nggak bisa kan? Yang namanya latihan memang sering bawa, sering lakukan, lama-lama jadi bisa. Jadi hari ini duduk 2 menit,
besok 2 menit, besoknya 2,5 menit, besoknya 3 menit. Terus, lama-lama kan bisa 30 menit. Nah, dia butuh orang yang bantu dia untuk bisa step by step itu. Nah, itu tugasnya orang tua. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.